Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfatri Handayani dari PGMI 2C NIM 2396101. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang semantik. Pengertian semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Semantik biasanya dikaitkan dengan dua aspek lain, sintaksis pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatika penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Pendapat dari beberapa ahli mengenai semantik diantaranya yaitu 1. Menurut Krida Laksana 1993, semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan dengan struktur makna suatu wicara. Makna adalah maksud pembicaraan, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi, serta perilaku manusia atau kelompok. 2. Menurut Tarigan tahun 1985, semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Jadi, semantik senantiasa berhubungan dengan makna yang dipakai oleh masyarakat penuturnya. 3. Menurut J.W.M. Verheer tahun 1981, mengemukakan bahwa semantik dalam bahasa Inggris semantik berarti teori makna atau teori arti, yakni cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. 4. Charles Morris mengemukakan bahwa semantik menelaah hubungan-hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. 5. Lehrer. Semantik adalah studi tentang makna. Bagi Lehrer, semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa, sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi. 6. Cambertel dalam Burke tahun 1979, semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. 7. Dr. Mansur Pateda. Semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna. 8. Abdul Khair. Semantik adalah ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, fonologi, gramatikal, dan semantik. Jenis-jenis semantik berdasarkan hubungan antar kata dan maknanya. 1. Makna leksikal, yaitu makna yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan hasil pengamatan alat indera. Contohnya dalam kata kupu-kupu. Kupu-kupu tersebut terbang di kebun belakang. Pada kalimat ini, kata kupu-kupu benar-benar menunjukkan hewan kupu-kupu yang sebenarnya yang berarti bermakna leksikal. Sedangkan yang tidak bermakna leksikal yaitu pada kalimat berikut. Wanita itu sejak remaja sedang jadi kupu-kupu malam, menjadi bahan obrolan tetangga. Kupu-kupu malam. Kalimat tersebut bukan menunjukkan pada hewan sebenarnya, tetapi merupakan wanita penghibur. 2. Makna gramatikal, yaitu makna yang timbul karena adanya proses pengimbuhan atau afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, dan penggabungan kata atau komposisi. Contoh 1. Makna akibat afiksasi. Adik pulang setelah bermain sepak bola dan mengotori lantai rumah, membuat jadi kotor. 2. Makna akibat reduplikasi. Dari tadi adik senang melihat binatang-binatang di depan halaman rumah, jumlahnya banyak tak tentu. 3. Makna akibat komposisi. Ayah pulang dari kantor dan membawa nasi padang. Kata nasi padang artinya makanan khas kota Padang. Berdasarkan ada tidaknya makna tambahan. Makna denotatif atau konseptual merupakan makna yang sebenarnya. Makna inilah yang diberi penjelasan sebagai makna sesuai dengan hasil pengamatan menurut panca indera. Contohnya kata perjaka artinya laki-laki yang belum menikah atau beristri dua. 2. Makna konotatif. Makna konotatif berupa tambahan yang sifatnya memberi citra positif atau negatif. Contohnya dalam kata buaya, jangan kau dekati Arman, itu lelaki buaya. Buaya di sini mengandung citra negatif terhadap lelaki yang sering menggoda wanita.
Berdasarkan aspek semantis peristilahan. 1. Ambigu, yaitu kata bermakna ganda atau memiliki dua arti. Ambigu berada pada tataran kalimat. Contohnya, motor pegawai baru mereknya Yamaha. Kalimat tersebut memiliki makna ganda, motornya yang baru atau pegawai yang baru. 2. Polesemi, hampir sama dengan ambigu. Polesemi juga memiliki makna ganda, tetapi membedakannya adalah polesemi berada pada tataran kata, bukan pada kalimat. Contohnya, ayah memiliki anak buah yang sangat banyak. Anak di sini memiliki makna yang bukan sebenarnya dan mengandung makna ganda. Jenis-jenis semantik lain. 1. Semantik behavioris. Dalam semantik behavioris, maka berada dalam posisi di antara stimulus dan respon atau pertanyaan dan jawaban. Contoh, ibu menyuapkan makanan pada si bayi. Semantik logika. 2. Semantik logika. Pada semantik logika, pengkajian makna lebih diarahkan pada logika. Artinya, setiap kalimat akan dilihat dari logikanya untuk mendapatkan sebuah makna kalimat tersebut. 3. Semantik deskriptif. Semantik deskriptif merupakan salah satu kajian semantik yang membahas tentang makna dalam konteks terkini. Contoh, sekarang juara, orang yang mendapat peringkat teratas. Sebelumnya, juara itu pengatur atau pelerai dalam persambungan ayam. 4. Semantik generatif. Semantik dalam aliran semantik generatif memiliki beberapa konsep, yaitu kompetitif, struktur luar, dan struktur dalam. Semantik historis. Dalam semantik historis, studi makna yang dikaji lebih maju pada rentangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Padahal ini semantik membandingkan kata-kata berdasarkan periode atau antar kata pada masa tertentu dengan kata pada bahasa lain. Contoh, bahasa Indonesia padi, bahasa Jawa pari. 6. Semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan struktural yang dipelopori oleh Saussure. Para penganut strukturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap bahasa merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa struktur yang unik dan terdiri dari satuan-satuan tertentu. Unsur-unsur semantik. Tanda dan lambang atau simbol. Tanda dan lambang atau simbol merupakan dua unsur yang terdapat dalam bahasa. Tanda dan lambang atau simbol dikembangkan menjadi sebuah teori yang dinamakan semiotik. Semiotik mempunyai 3 aspek yang sangat berkaitan erat dengan ilmu bahasa, yaitu aspek sintaksis, aspek semantik, dan aspek pragmatik. 2. Makna leksikal dan hubungan referensial. Unsur leksikal adalah unit yang terkecil di dalam sistem makna suatu ilmu bahasa dan keberadaannya dapat dibedakan dari unit terkecil lainnya. Makna leksikal dapat berupa kategorematikal dan sinkategorematikal, yaitu semua kata dan infleksi. Kelompok ilmiah yang dengan makna struktural yang harus didefinisikan dalam satuan konstruksi. Sedangkan hubungan referensial adalah hubungan yang terdapat antara sebuah kata dan dunia luar bahasa diaju oleh pembicaraan. 3. Penamaan. Istilah penamaan diartikan Krida Laksana tahun 1993 sebagai proses pencarian lambang bahasa untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya. Biasanya dengan memanfaatkan perbendaharaan yang ada antara lain dengan perubahan-perubahan makna yang mungkin atau dengan penciptaan kata atau kelompok kata. Manfaat mempelajari semantik. Ada 3 manfaat semantik untuk di berbagai kalangan, di antaranya 1. Bagi seorang wartawan, reporter, atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia persurat kabaran dan pemberitaan, mereka akan memperoleh manfaat praktis dari pengetahuan mengenai semantik yang dapat memudahkan dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. 2. Bagi peneliti bahasa. Bagi pelajar sastra, pengetahuan semantik akan banyak memberi bekal teoritis untuk menganalisis bahasa yang sedang dipelajari.
Sedangkan bagi pengajar sastra, pengetahuan semantik akan memberi manfaat teoritis maupun praktis. Secara teoritis, teori semantik akan membantu dalam memahami dengan lebih baik bahasa yang akan diajarkannya, dan manfaat praktiknya adalah kemudahan untuk mengajarkannya. 3. Bagi orang awam, pemakaian dasar-dasar semantik tentunya masih diperlukan untuk dapat memahami dunia yang penuh dengan informasi dan lalu lintas kebahasaan yang terus berkembang. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.